Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hadis rawahul Imam Abu Dawud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan ma'asyiral muslimin hafizakumullah di tafsir Imam Ibnu Katsir pada ayat yang ke-24 dan 25. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita telah belajar sebuah pembelajaran besar tentang jalan terjal yang ditempuh oleh Habib An-Najjar. Begitu pula jalan terjal yang ditempuh oleh Amr bin Thabit. Begitu pula jalan terjal yang ditempuh oleh Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Yang ketiga-tiganya ma'asyiral muslimin hafizakumullah dijaminkan surga sebagaimana dijaminkan untuk Habib An-Najjar yang datang untuk membela para rasul, meskipun akhirnya kemudian beliau meninggal dibunuh bareng-bareng oleh penduduk Antakya. Karena keindahan yang dia dapatkan kemudian disebutkan waqila dakhulil jannah, qila dakhulil jannah, maka langsung dikatakan untuk Habib An-Najjar, masuklah ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tinggal menyisakan satu nama yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan di dalam satu hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Nama fulan ini adalah sama Bapak Ibu Habib, tapi Habib Ibnu Zaid. Habib Ibnu Zaid ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, beliau adalah sosok yang disebutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Loh, kok sama dengan Habib yang disebutkan di surat Yasin?" kata para sahabat. Karena Habib Ibnu Zaid ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, perjuangan keras beliau dalam mempertahankan akidah dan iman itu di saat terjadinya perang Yamamah, ditangkap hidup-hidup oleh nabi palsu dan pasukannya Musailamatul Kadzdzab. Maka saat dihadapkan di hadapan Musailamatul Kadzdzab, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka Musailamatul Kadzdzab pun menyampaikan dua pertanyaan. Apakah engkau beriman dengan kerasulan Muhammad? Maka ketika yang dipertanyakan pertanyaan ini kepada Habib Ibnu Zaid, dengan yakin, tegas dan keras Habib Ibnu Zaid mengatakan iya. Bapak Ibu, tapi ketika dipertanyakan pertanyaan yang kedua, apakah engkau juga yakin dengan kerasulanku? Kata Musailamatul Kadzdzab. Maka tiba-tiba saja Habib Ibnu Zaid seakan dia tidak bisa mendengar, sambil mengatakan kepada Musailamatul Kadzdzab, apa? Aku tidak
bisa dengar yang engkau tanyakan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ditanya lagi pertanyaan yang sama. Apakah engkau membenarkan kerasulan Muhammad? Dengan tegas Habib ibnu Zaid mengatakan iya. Tapi ketika diulang lagi dengan pertanyaan yang kedua, apakah engkau juga membenarkan kerasulanku? Maka Habib ibnu Zaid sambil terus mempertahankan kualitas iman dan akidahnya, dia mengatakan, apa? Aku tidak dengar apa yang engkau tanyakan. Terus ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sampai akhirnya sikap berpura-pura seakan tidak mendengarkan pertanyaan dari Musailamatul Kadzdzab dan pilihan Habib ibnu Zaid untuk seakan-akan meremehkan pertanyaan itu, karena seakan itu pertanyaan yang tidak penting untuk dijawab, karena jelas kerasulan itu ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pada Musailamatul Kadzdzab. Maka tindakan yang diambil oleh Musailamatul Kadzdzab adalah mengulang-ulang dua pertanyaan yang sama, dan ketika mendapatkan respon yang sama di setiap kali pertanyaan, apakah engkau juga membenarkan kerasulanku? Dan kemudian Habib ibnu Zaid kembali mengulang, aku tidak dengar yang engkau tanyakan. Maka setiap kali itu pula satu bagian tubuh dari Habib ibnu Zaid dipotong dan dimutilasi oleh Musailamatul Kadzdzab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berulang pertanyaan yang sama, berulang ketegasan jawaban dari Habib ibnu Zaid, maka berulang pula dipotong lagi organ tubuh yang berbeda. Ditanya lagi, jawab yang sama lagi, dipotong lagi itu organ tubuh dari Habib ibnu Zaid. Sampai pada titik akhirnya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, meninggallah Habib ibnu Zaid dalam keadaan tubuh terpotong-potong, yang ketika terpotong satu demi satu dalam keadaan hidup. Tidak bisa kita bayangkan betapa sakit yang dirasakan oleh Habib ibnu Zaid. Tapi itulah jalan terjal yang beliau pilih, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dibandingkan ketika beliau memaksakan untuk menjawab iya ketika mempertanyakan atau dipertanyakan apakah Musailamatul Kadzdzab itu rasul atau bukan dan dia selamat. Bisa saja dia mendapatkan tahta, dia mendapatkan jabatan, dia mendapatkan apapun, karena Habib ibnu Zaid adalah sosok yang mulia dan bisa dipercaya. Tapi beliau lebih memilih jalan terjal untuk tetap mempertahankan imanku hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau bukanlah siapa-siapa wahai Musailamatul Kadzdzab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habib ibnu Zaid namanya mirip dengan Habib An-Najjar yang dikisahkan di dalam surat Yasin, maka nasib mulianya semulia nasib Habib An-Najjar. Qila dakhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari kisah-kisah orang-orang yang menguatkan dirinya dengan menempuh jalan terjal adalah apa, ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Salah satunya tentu kekuatan tawakal. Karena seperti itulah kekuatan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat At-Taubah pada ayat yang ke-129. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallaw, jikalau orang-orang musyrikun, jikalau orang-orang kafirun itu berpaling dari dakwahmu wahai Muhammad, bahkan mereka menentangmu, bahkan mereka memusuhimu, faqul, maka ucapkan, hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah bagiku Allah, tempat sandaranku, tempat aku meminta, tempat aku pasrahkan diri. La ilaha illahu, yang tiada sanjungan sesembahan Tuhan yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah.
alaihi tawakkaltu, dan hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, karena Allah lah pemilik singgasana yang mulia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ungkapan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim adalah ungkapan ikrar yang mulia yang akan membuat seorang hamba bisa menguatkan dirinya karena dia punya sandaran yang kokoh, yaitu Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ma'asyiral muslimin hafizakumullah, zikir yang mulia yang merupakan bagian dari ikrar tawakal ini, Bapak Ibu, itu ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memunculkan, sebenarnya bukan memunculkan, tapi menyampaikan kelebihan yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang zikir ini. Jadi selain zikir ini akan membuat seseorang tidak akan pernah berputus asa dalam perjuangannya, yakin betul Allah akan membalaskan kebaikan dengan kebaikan yang jauh lebih indah. Tapi kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qal idza asbaha wa idza amsa sab'a marrat, barang siapa yang ketika paginya dan ketika petangnya membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca diulang sebanyak 7 kali, pagi 7 kali, petang 7 kali, kafahullahu ma'ahammah, maka Allah akan memenuhi apapun yang ia butuhkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sungguh kekuatan yang indah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimiliki oleh Habib An-Najjar, sosok yang bukan nabi dan rasul tapi kuat dalam dakwah tauhidnya. Begitu pula dimiliki oleh Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi, dimiliki oleh Al-Usairam, dan tokoh yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Habib ibnu Zaid, yang selalu mengikrarkan dirinya bahwa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa memilih jalan terjal apa yang bisa membuat kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil terus mengikrarkan diri bahwa hasbiyallah, cukup bagiku Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Allah, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku berpasrahkan diri, wa huwa rabbul arsyil azim, karena Allah lah pemilik singgasana yang agung dan mulia. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.